Hai hai hai, welcome back to my channel. Hari ini kembali lagi di channel Jevalia. Kita lagi jalan-jalan di Kabupaten Goa, tepatnya di Malino. Dan kita akan glamping. Bagaimana kesuaranya? Tonton terus ya. Halo guys, hari ini kita lagi camping, tapi jalannya jauh. Jauh. Wah, kita camping guys. Dan kita sampai naik gunung di sana. Sampai naik gunung di sana katanya. Lihatlah. Wah, lihat guys. Lihat guys tempat campingnya. Mami tahu tempat tidurnya di mana? Tidurnya di bawah. Tuh pemandangan di ada bawah. bebatuan. Di bawah itu guys. Kita campingnya Lihat di di bawah. bawah. Ada air. Jadi guys, liburan tahun baru kemarin kita mutusin untuk glamour camping atau glamping di Malino, Kabupaten Goa, tepatnya di lereng gunung dengan pemandangan yang sangat keren banget. Ada sawah, sungai, dan gunung, dan mereka itu jadi satu. Di sini ternyata juga ada villanya guys, ada kafenya juga, terus ada glampingnya juga. Jadi kalau kalian mau berkunjung tanpa nginep ya bisa banget ya. Dan kalau kalian mau nginep rame-rame bisa juga kalian pesen di villanya, karena kalau di villanya itu kan luas banget. Terus kalau kalian mau ngegrill di kafenya juga ada tuh guys, paket 3 jam. Jadi kalian bisa buat rayain acara bareng temen tanpa harus nginep. Itu dia tempat glampingku guys. Jadi aku sewa satu tenda dengan merogoh uang 400.000. Pertama datang kami nanya ke bagian penjaganya dan langsung diarahkan ke tenda yang udah kami DP sebelumnya guys. Nah setelah pelunasan kami diantarkan ke tenda kami. Mari kita lihat apa yang ada di dalam tenda. Sebelum itu ini aku lagi diajarin cara nyalain kompor guys supaya aman. Oh iya guys, aku kesini bertiga ya guys. Aku sama suami dan juga anak aku. Jadi kita kesini tuh bawa motor dan kita bawa satu karier, satu tas bau, dan 2 helm ya. Untuk barang-barang yang kami bawa itu kami bawa baju, terus alat mandi, baju renang, terus bahan masakan. Untuk alat makan sendiri kita nggak bawa ya guys, karena di sini sudah disediakan. Karena aku tidak berniat untuk membeli paket grill di sini, jadi aku beli sendiri dan bawa dari rumah seperti daging, udang, sosis, sayuran, suki, dan bumbu-bumbunya. Kalau kalian mau bawa mobil ke sini juga bisa sih guys, cuman medannya itu agak ekstrim gitu. Jadi kalau mobil kalian nggak pro, kalian bisa nggak bisa turun ke sini dan nggak bisa naik ke sini. Sebelum aku spill jalan pegunungan yang akan kita lewati guys, aku mau ajak kalian liatin jalan dari Makassar ke arah Goa, terutama jalan menuju wisata Malino. Apakah sudah bagus atau masih rusak-rusak seperti tahun sebelumnya? Let's go. Dari sini nih jalan udah mulai kelihatan berlubang-lubang, dan kita pastikan nanti kita akan shoot juga di depan apakah sama berlubang atau bagaimana ya guys.
kalian udah sampai di sini, berarti kalian tanya udah dekat guys, karena kita sekarang lagi di atas gunung, bukan di atas sih, tapi di samping-samping gunung, yang intinya di bawah itu sudah kelihatan jurang-jurangnya guys. Nah, kalau sudah sampai sini guys, tandanya kalian sudah masuk kawasan wisata Malino guys. Oh ya guys, sebetulnya banyak banget jalan yang rusaknya itu udah parah banget. Cuman kami nggak rekod ya guys, karena kami lagi hemat memori, hihi. Dan kalau kalian mau terus-terus, kalian akan masuk ke wisata Malino yang sesungguhnya. Nah, intinya guys, ada beberapa spot jalan yang rusak parah, tapi oleh pemerintah tidak diperbaiki. Ya, semoga kedepannya gua bisa makin maju dan jalan bisa makin bagus, supaya wisatawan juga makin nyaman untuk berwisata ke sini. Di depan itu guys, ada gerbang atau gapura yang ikonik banget, yang nandain kalau kamu udah masuk kawasan wisata Malino. Semacam kayak pintu gerbang gitu. Nah, biasanya di sini banyak juga wisata yang bersuah foto untuk mengabadikan momen guys. Dan kamu juga boleh cobain loh. Dan kalau kalian lihat di kanan kiri, di sini tuh banyak banget penjual cendol yang khas Malino. Semacam minuman dengan topping cendol dan kuahnya pakai gula merah gitu guys. Untuk melepas dahaga dari panas dan capeknya di perjalanan, ini sih worth it juga sih untuk dicoba. Di sepanjang perjalanan di kanan kiri tuh udah banyak banget villa yang udah berdiri megah, ada yang murah, ada yang mahal. Kalian pinter-pinter aja cari sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalau kalian mau cari toko baju, di sini kayaknya kurang banget guys. Jadi jarang banget ada toko baju, yang banyak itu adalah toko biasa, toko makanan, dan juga semacam villa atau hotel. Nah, kalau kalian udah lewatin kantor polisi, ada pertigaan, kalian masuk ke kiri untuk ke tempat seperti yang tempat aku nginap ya guys, yaitu di Kabut Tipis Campsite. Nah, mulai dari sini guys, udah banyak banget papan nama penunjuk jalan untuk kita menuju ke tempat glamping kita, yaitu di Kabut Tipis ya guys. Jadi kalian pastikan selalu lihat di kanan kiri, nanti ada banyak sekali pelang yang bertuliskan Kabut Tipis, pokoknya semacam itu, untuk kalian bisa masuk ke area ini. Nah, mulai dari sini tuh udah medannya agak terlalu ekstrim ya guys. Jadi ini jalanan turunan, terus jalanannya ya lumayan sempit, mungkin bisa lah untuk satu mobil atau ditambah satu motor gitu guys. Jadi keadaan jalannya ini udah menurun karena kita kayaknya menuruni gunung ya guys. Tapi di kanan kiri ini pemandangannya udah bagus banget. Terus di kanan kiri juga banyak villa-villa berdiri gitu. Dan kalau udah sampai sini kalian udah lumayan agak enak motornya, tapi nanti pasti ketemu jalan yang gak enak lagi guys. Jadi tetap terus tonton videonya ya guys. Nah, udah sampai di tikungan ini, ada tulisan di situ ijo-ijo. Nah, kalian ikutin tulisan itu guys. Pokoknya ikutin itu ke kanan, terus ngelewatin bukit-bukit yang kayak gini, yang di atasnya tuh banyak villanya. Terus kalau udah sampai sini guys, kalian jangan naik ya. Kalau kalian naik nanti kalian ke dalam villa, berarti kalian harus cari jalan yang ke arah kiri. Nah, ke arah kiri ini guys, turun terus guys, melewati jalan sampai nanti ketemu dengan jembatan warna kuning ini. Dan di bawah jembatan ini pastinya ada sungai. Nah, kalau kalian udah melewati jembatan ini guys, kalian mengikuti jalan dan ngikuti tulisan yang kuning-kuning. Jadi kalian bisa langsung ke kanan dan melewati jalan ini, dan dari sini dimulailah kenaikan itu guys.
kita turun ini. Turun terus ke nggak bisa turun, Pak. Itu masih Setelah menunggu beberapa saat gitu guys, akhirnya mobilnya itu tadi bisa naik dan kita bisa lewat. Dan keadaan jalannya tuh seperti ini guys, jadi betul-betul curam karena dia tuh turunan gitu guys, dan tanjakannya tuh curam. Jadi kalau kalian berdua atau boncengan harus lebih ekstra hati-hati ya guys. Sama Jenny yakin jauh ini digandeng mobil nak jatuh nanti nak. Kalau udah sampai sini kalian berarti udah deket guys. Jadi di bawah ini udah kelihatan untuk tempat campingnya, dan pemandangannya dari sini udah kelihatan banget bagusnya. Tapi kondisinya untuk parkirannya seperti ini guys, jadi harus melewati jalan yang terjal juga. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena memang musim hujan, jadi jalannya memang agak becek sih. Oke, jadi kita memutuskan untuk parkir motor kita di sini, dan untuk parkir mobil itu kayaknya ada juga di sebelah kanan guys. Jadi setelah itu kita istirahat karena perjalanan yang cukup melelahkan, jauh dan cukup ekstrim. Jadi kita berencana untuk mengelola barang-barang kita nanti setelah kita istirahat. Jadi guys, untuk biayanya sendiri kita itu sewa di glamping ini 400.000. Terus untuk masuknya tadi di tempat yang ada mobil macet itu kita bayar di situ 5.000 per orang. Sambil nungguin kita mau ngapain aja, kalian bisa lihat pemandangan yang bagus banget. Silahkan ditonton. Zip teeth whisper up nylon walls. Our tiny room, rain taps out its cold over boots and tangled fleeces. Your laugh in the dark, flashlight halo on your face. Steam from cups of soup, fogging up the plastic window. In this camping tent, your voice is the weather. Soft as the moss, it's holding me together. Every word a spark in the cool night air. If the world blows in, I won't even care. Pemandangan ini tuh bikin worth it perjalanan kita yang susah payah untuk kesini guys. Jadi pokoknya itu keren banget, ada sungai, ada sawah, ada gunung jadi satu. Oke guys, karena kita datang ke sini udah sore dan kita udah persiapan nata semua barang, kita beresin peralatan masak, dan kita juga masak sekarang. Jadi kita masak sekarang ini kita bawa sendiri dari rumah, dagingnya, sayurnya, bumbunya, pokoknya semuanya kita bawa dari rumah guys. Di sini alatnya udah lengkap banget, jadi kalian nggak perlu bawa apa-apa lagi karena kayak pisau, piring,
semuanya ada, sendok, garpu, terus gelas, terus panci, wajan, dan lain sebagainya. Kalian sisa bawa apa aja yang kalian ingin masak, jadi kalian tinggal bawa itu, dan kalian bisa masak sepuasnya di sini karena di sini udah dikasih gasnya juga plus kompornya juga. Dan ini aku lagi masak barbekyuan guys, jadi aku bawa daging slice, jadi aku marinasi dulu sebentar, terus abis itu aku panggang aja di pannya. Dan sementara itu aku juga tadi udah bikin supnya sih guys, jadi aku bikin sup suki, dan disitu aku bawa saus bumbu instannya, tinggal cemplung-cemplung aja deh pokoknya jadi. Nah ini aku coba makan, kalau ada yang alot ya berarti masih belum mateng guys, jadi kita harus masak lebih lama lagi. Anyway guys, aku mau jelasin di tenda ini aku pilih yang namanya tenda embun. Tenda embun ini bentuk tendanya seperti ini, jadi warnanya dia hitam, terus di bagian belakang itu ada kasurnya 1, terus ada bantalnya 3, sama ada selimutnya 1 guys. Dan di luar daripada kamarnya ya, kita bilang di depannya itu udah disediain sajadah sama tempat box untuk menyimpan barang-barang kayak gitu. Terus ada juga disediain payung, stop kontak juga ada, terus ada juga untuk tempat cuci tangan atau cuci piring 1 jurigen gitulah, isinya 12 literan. Terus disediain juga untuk peralatan masak dan juga alat makan. Terus disediain juga apalagi ya guys, kayaknya itu aja. Dan kalian kalau mau bawa sabun mandi dan lain sebagainya, kalau kayak amenities gitu kalian bawa sendiri dari rumah. Untuk cuaca di sini tuh dingin guys, jadi kalian kalau malam diusahain bawa kaos kaki. Kalau mau selimut tambah juga boleh. Plus kalau kalian mau mandi itu pun harusnya sih kalau saat terik matahari aja, karena kalau udah petang begini tuh dingin banget guys. Tapi kalau kalian nggak kena dingin nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja sih. Terus kalau kalian mau di sini tuh juga ada apa namanya musola, jadi kalau sholat kalian mau di musola juga bisa. Terus ada kamar mandinya juga, jadi jangan khawatir kalau untuk mandi, kamar mandinya itu juga tersedia, jadi aman guys. Kalau untuk mandi airnya juga melimpah. Terus apalagi ya guys, di sini juga tersedia villa. Jadi kalau kalian mau rame-ramean dan gak cukup di tenda, kalian juga bisa sewa villanya di sini. Untuk villanya itu tepatnya di belakang tenda kita ini. Nah nanti kita akan spill di bagian mananya ya guys. Setelah jadi ibu-ibu guys, pokoknya kalau kalian tuh pengen camping, kalian mending pilih glamping aja karena udah nggak ribet. Kalian tinggal bawa anak kalian jalan-jalan camping kayak gini. Ini tuh bikin kita tuh seneng banget karena bisa menyatu dengan alam tanpa harus ribet bangun tenda, tanpa harus ribet ngapa-ngapain deh. Intinya kalian tinggal chill aja sesuai dengan apa ya suasananya, dan kalian bisa pasang musik dan apa aja, main game sama anak kalian, jadi bikin kita suasananya lebih ceria aja. Ini mah sama kayak lagu yang ada di Imut itu. Iya. Anak-anak aja pada nyanyi banget. Dibalik sosisnya. Mami kapan udah aja tabelnya di sekolah? Aku menunjukkan samanya aku udah kelihatan apa? Ya. Asik tahu. Ini sama kayak ada di rumah lagunya.
Oke guys, kita kesini juga bawa kembang api sih. Jadi kita mainan kembang api sama anak aku, dan itu seru banget karena bikin dia nggak boring aja sih di dalam tenda mau ngapain ya kan. Jadi bawa aja kembang api yang kecil-kecil itu guys untuk dimainin di sini. Jadi pasti seru banget. Oke, setelah itu kita bobo guys karena udah malam juga, dan ini adalah suasana paginya sangat sejuk, sangat merdu suara-suara hewan yang ada di seberang sana dan sangat menenangkan. Jadi ini tuh pemandangan subuh ya guys, dan yang warna merah itu adalah villa juga. Jadi untuk tenda embun ada di bawah sini, 2 tenda. Di bawahnya tenda embun itu langsung sungai. Jadi kalau kalian mau ke sungai itu juga lewat di situ. Untuk akses menuju sungai sendiri, kalian ada jalan setapak seperti tangga, dan juga ada pengaman atau pegangan di kanannya. Dan untuk akses ke sungai ini guys tidak dibatasi jam atau waktu. Jadi kalian bisa ke sungai kapanpun kalian mau pagi, siang, sore. Pastikan boleh. Kalian kalau ke sini tuh sudah safety dengan kedinginan itu. Untuk melewati tangga ini kita harus hati-hati ya guys, karena musim hujan jadi tangganya itu lumayan agak licin gitu. Dan kalau berdua jalannya sih agak susah ya, jadi harusnya sih satu-satu. Tapi karena tangganya juga agak curam, jadi kita perlu hati-hati, apalagi kalau kita bawa anak harus diawasi terus karena supaya tidak tergelincir masuk ke dalam sungai. Oke guys, lanjut temenin kita lagi mau cobain mandi di sungai yang ada di sini. Bagaimana, sedingin apa air sungainya guys? Stay tune terus ya. Kenapa kita pilih mandi di sungai ini pagi-pagi guys? Karena kita jam 11 harus udah check out, makanya kita nyempetin banget untuk mandi di sungai ini. Jadi kita mau coba-cobain, bukan mandi sih ya, kayak ya semacam main air aja lah kayak gitu. Jadi nyobain supaya lebih seru. Oke guys, lanjut temenin kita lagi mau gosok gigi di sini guys, karena airnya dingin banget. Jadi aku nggak berani masuk sebadan-badannya, dan arusnya juga deres. Cuman sebetulnya di bawahnya tuh banyak batu-batu gitu. Jadi kalaupun kalian mau masuk ke dalam sini kayaknya ya aman-aman aja ya, cuman kayak takut aja gitu karena arusnya itu kayak deres gitu guys. Jadi kita di sini ya cuman begini aja, nyemplungin kaki sama duduk-duduk di batunya, terus sama gosok gigi dan sama main air. Minimal sih dalam sekali seumur hidup kalian harus cobain banget cuci muka di air yang dingin sedingin ini. Air asli gunung ya guys. Jadi kalian cobain cuci muka di sini, pasti bikin kalian awet muda deh kayaknya kalau setiap hari kalian cuci muka di sini. Pokoknya ini seger banget dan dingin banget. Kalian harus cobain. Oke guys, lanjut kita mau main air supaya anak kita nggak takut-takut. Ini Jenny lagi takut-takut nih kayaknya, nggak mau masuk ke dalam air. Jadinya kita coba basahin diri sendiri dan ngajakin dia main air supaya lebih seru lagi guys. Pokoknya kalau kalian bawa anak, bawa aja ke sini guys, supaya anak kalian itu mengenal alam dan supaya nggak main HP terus. Pokoknya ajak aja ke sini karena anak aku udah mulai happy ketika aku lama-lamain mandi di sungai, dan ini menjadi pengalaman berharga mereka. Kapan lagi ya kan kalau orang di kota bisa mandi di sungai yang sebersih ini? Karena kalau di kota itu guys pasti sungainya tuh sangat jorok, kotor, dan tidak mungkin kita bisa main air. Ngajak anak kita ke sana, makanya kita ajak ke sini supaya anak aku lebih mengenal alam dan bisa main bebas sepuasnya di alam dengan menyatukan dirinya dengan air dan pegunungan yang ada di sekitarnya. Lanjut temenin aku sarapan pagi. Di sini aku masak nasi goreng, kemudian aku juga masak mie goreng, terus aku juga bikin suki yang tadi malam karena masih ada, jadi aku masak lagi, sama beef yang tadi malam juga masih ada. Jadi kita makan sampai pagi, itu rasanya kenyang banget karena kita bawa sendiri ya semuanya. Jadi semuanya ini nggak beli, tapi kita bawa bahan-bahannya aja dari rumah. Jadi kita tinggal masak di sini.
Dan kalian kalau mau beli di kafenya sih juga bisa, cuman kafenya tuh kalau pagi banget itu kayaknya belum buka guys. Jadi kalau kalian kelaparan ya harus nunggu kafenya buka sampai siang. Makanya menurut aku sih lebih baik kalian juga bawa bahan-bahan masakan, karena meskipun subuh kalian udah bisa cetek-cetek kompor dan bisa masak kopi ataupun mie instan. Jenny, Kita mau ke kafe. Jenny mau ke kafe guys. Ikutin yuk guys. Ikutin yuk. Kita lewat sini. Kita mau sini guys. Muncrat. Mengkaget. Sudah tidak ada orang. Ayo foto yuk. Ini guys kafenya. Iya kafenya. Tada.